Halo, oke. Untuk Aquarius di minggu ketiga, gimana sih energi kamu di minggu ini? Apa hal yang mungkin perlu kamu perhatikan? Teman-teman bisa ikutin readingan ini, ambil yang cocok saja buat kamu dan lepaskan sisanya. Hmm. Hmm. Bentar ya. Hmm, aku ngelihat ada dua energi yang cukup kontras, tapi saling terhubung di sini. Ketika muncul kombinasi ini ya, biasanya semesta tuh sedang menunjukkan perjalanan dari keterbatasan menuju kebahagiaan. Jadi aku tuh merasakan di awal tuh emang ada energi ini tentang perasaan terjebak, overthinking, atau mungkin merasa enggak punya banyak pilihan. Nah, bisa jadi kamu tuh sempat merasa situasi hidup kamu seperti tertahan, bingung mau melangkah kemana, atau merasa keadaan tuh dikendalikan oleh situasi di sekitar kamu. Tapi yang menarik, ini tuh menjelaskan atau memperlihatkan adanya batasan itu nggak sepenuhnya nyata. Jadi banyak hal yang sebenarnya tuh bisa berubah gitu loh jika kamu melihat melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda dan berani mengambil langkah keluar dari ketakutan kamu. Dan aku lihat di sini ada energi yang positif ya. Mungkin setelah fase kebingungan atau tekanan tadi itu ada potensi kebahagiaan yang lebih besar itu menunggu di depan. Jadi energinya itu seperti terjebak dan juga menuju kebahagiaan serta keharmonisan. Jadi buat Aquarius jangan biarkan pikiran atau ketakutan tuh menahan langkah kamu. Jadi kalau ada rencana tujuan ya jalanin selagi itu positif. Karena aku ngerasa di sini ada kebahagiaan yang sebenarnya sudah menunggu, tapi kamu tuh perlu berani keluar dari batasan yang kamu rasakan saat ini. Ya. Jadi setelah fase sulit yang kamu lewatin, itu ada potensi kedamaian, kebahagiaan, dan hubungan yang lebih harmonis. Ya. Jadi meskipun sekarang ini terasa terbatas atau membingungkan, itu ada peluang besar menuju kebahagiaan dan ketenangan untuk kedepannya. Seolah semesta tuh saat ini sedang membawa kamu keluar dari rasa terjebak menuju kehidupan yang lebih bahagia. Gitu. Oke. Coba kita lihat untuk pekerjaan. Kerjaan dari Aquarius minggu ketiga ini. Oke. Kerjaan untuk Aquarius. Um, di sini kalau yang aku rasakan ada mungkin kekecewaan ya, yang mungkin akhirnya membawa kamu menuju kemandirian dan hasil yang lebih baik. Mungkin ada pekerjaan yang enggak sesuai dengan harapan kamu, ada kesempatan yang hilang, atau kamu merasa usaha kamu tuh enggak dihargain oleh atasan, rekan, atau mungkin juga klien kamu. Sesuaikan aja. Dan mungkin apa ya, kamu tuh terlalu fokus pada apa yang hilang ya saat ini. Jadi sampai lupa bahwa sebenarnya masih ada peluang lain yang tersisa. Jadi energinya tuh kayak apa ya di sini tuh kejenuhan, titik kejenuhan itu adalah gitu ya. Dan di sini aku ngerasa untuk pekerjaan ada energi yang kuat. Ini bicara tentang kemandirian, kemapanan, dan hasil kerja dari kerja keras kamu sendiri.
Jadi ada perjalanan kayak dari kekecewaan dalam situasi pekerjaan, dan kamu belajar dari pengalaman, dan akhirnya menemukan posisi atau jalan yang membuat kamu tuh lebih mandiri dan stabil di sini. Jadi buat kamu jangan terlalu lama terjebak dalam kekecewaan situasi kerja di kemarin hari, entah itu dengan situasinya atau orang-orangnya. Dan gunakan pengalaman itu untuk membangun kemampuan dan kepercayaan diri kamu. Karena di sini ada potensi kamu mencapai kemandirian finansial atau posisi yang lebih aman dalam pekerjaan, ya. Jadi jangan terlalu larut di situasi yang sebelumnya. Sebaiknya kita berdamai dan kita jemput hal-hal yang positif, ya. Kita lihat lagi untuk keuangan. Untuk keuangan, nah di sini kalau yang aku rasakan, aku ngeliat ada energi peluang baru yang datang dengan cepat dan mungkin membutuhkan keputusan yang tegas ya di sini. So, ada mungkin seperti ada benih rezeki baru yang bisa ditanam. Dan kalau dijaga dan dimanfaatkan dengan baik, ini tuh bisa berkembang menjadi sesuatu yang besar. So, aku rasa dalam keuangan ada yang bergerak cepat, mungkin dalam pengambil peluang, dan kamu perlu menggunakan logika yang tajam dan tidak terlalu lama untuk ragu ketika ada peluang datang. Jadi aku ngeliat ada peluang finansial baru tuh akan muncul, tapi kamu tuh perlu cepet tanggap dan cerdas dalam mengambil keputusan. Jadi manfaatkan peluang yang baru datang dan berani mengambil langkah. Tapi kamu juga harus tetap berpikir logis gitu loh, jangan terburu-buru tanpa adanya perhitungan. Ya mungkin ada tawaran baru tentang kerjaan atau apa yang bisa menambah income kamu. Dan kita bahas buat asmara. Untuk asmara kamu, aduh, kenapa kebolak-balik gini? Oke. Okay. Kita bahas buat yang single dulu. Aku ngerasa di sini tuh bisa aja nih dalam waktu dekat ada seseorang yang masuk ke hidup kamu dalam waktu yang cepat. Mungkin bisa melalui chatting, pertemuan yang enggak terduga, atau komunikasi yang tiba-tiba intens gitu. Tapi di sini uh, ada energi di mana kamu tuh sedang meninggalkan luka lama ya sepertinya. Kenal lama atau bahkan hubungan yang dulu sempat menyakitkan buat kamu. So, jadi buat Aquarius, setelah kamu perlahan melepaskan masa lalu, itu ada peluang pertemuan baru yang datang dan itu cukup cepat. Bisa jadi seseorang ini muncul nih ketika kamu mulai move on atau sudah lebih tenang secara emosional, dan energinya itu seperti seseorang yang datang membawa arah baru dalam perjalanan cinta kamu. Jadi jangan terlalu terikat pada masa lalu ya. Bersiaplah untuk komunikasi atau adanya pertemuan baru yang datang secara tiba-tiba. Dan biarkan diri kamu bergerak ke arah yang lebih tenang dan sehat dalam cinta, ya. Oke. Jadi ketika kamu udah bisa melepaskan masa lalu ya, ya fokus ke yang sekarang, ke keadaan yang sekarang gitu. Kita lihat lagi untuk kamu yang sudah pacaran. Oke. Untuk Aquarius yang udah pacaran, so
Aku ngelihat di sini itu apa ya? Um, Hubungan kalian energinya tuh kayak seperti cinta yang sebenarnya tuh besar, tapi kayak sedang diselimuti kekhawatiran atau tekanan pikiran ya. Mungkin salah satu dari kalian bisa jadi memiliki sifat yang sangat perhatian, ingin menjaga, bahkan ingin hubungan ini tuh berkembang ke arah yang lebih serius gitu. Dan mungkin juga salah satu dari kalian saat ini sedang terlalu banyak memikirkan sesuatu yang ada dalam hubungan ini, mungkin merasa khawatir, takut kehilangan, atau memikirkan masalah yang sebenarnya tuh belum tentu terjadi. Jadi aku rasa ada cinta yang besar dalam hubungan ini, tapi pikiran yang terlalu penuh kekhawatiran tuh bisa aja membuat hubungan tuh terasa berat. Jadi jangan terlalu membiarkan ketakutan menguasai hubungan, karena komunikasi yang jujur itu sangat penting agar nggak ada prasangka. Jadi fokuslah pada kasih sayang yang sudah ada, bukan pada ketakutan yang belum tentu nyata, ya. Dan mungkin pesan buat kalian ya, jika kalian bisa mengelola ketakutan atau kekhawatiran itu dan lebih terbuka satu sama lain, aku rasa hubungan ini bisa kembali terasa hangat dan stabil, ya. So guys, di sini aku bakal reading buat yang sudah menikah. Kenapa nih? Aku ngelihat di sini tuh yang satu tuh lagi sabar banget, yang satu tuh cemburuan. Dan aku ngerasa hubungan kalian mungkin sempat ada sedikit konflik ya, tapi di sini uh, aku salutnya yang satu tuh bisa sabar banget ngadepin pasangan yang lagi emosian. Entah ini kamu, entah itu dia, sesuaikan aja. Dan coba deh di sini selalulah apa ya, kayak jadi air ketika pasangan kita jadi api, atau energinya bisa kebolak dan kebalik. Dan karena dengan begitu hubungan kalian bisa tetap baik-baik aja. Kalau sama-sama emosi, nanti malah jadinya berantakan. Gitu. Aku ngerasa di sini tuh ada konflik ya sebelumnya, dan memang itu adalah ujian buat kalian untuk kalian tuh bisa menemukan apa ya, cara baru untuk bisa membawa hubungan ini ke situasi yang lebih baik. Jadi mungkin ada cara-cara lama dalam uh, apa ya, menghandle rumah tangga itu perlu diubah gitu. Aja pesan buat kalian. Oke, untuk Aquarius yang mungkin pengen personal reading, coaching, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel ini. Dan buat kamu yang punya akun TikTok, bisa hubungin aku via WA akun TikTok. Bisa follow TikTok aku di @putudanyang111. Sorry, ini mata udah ngantuk banget. Oke, thank you guys sudah mampir ke sininya. Salam santun, salam rahayu buat semuanya.